Kok bisa ya? Udah ada orang yang dapat nih HP. Red Magic 8 Pro edisi titanium, bro. Padahal kan yang gua tahu launchingnya masih 2 hari lagi. Bener-bener udah pada nggak tahan dah. Emang keren banget sih nih HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nge-review HP gaming bisa kita lanjutkan lagi. Setelah sebelumnya nge-review HP baru yang sedang naik daun yaitu Realme C55. So, inilah HP gaming Red Magic 8 Pro yang masuk jajaran HP gaming terbaik di 2023 ini. Menemani Xiaomi Black Shark 5 Pro yang sudah pernah direview sebelumnya. Sampai sekarang HP ini belum secara resmi dijual di Indonesia. Distributor HP ini, PT Imotek Indonesia, terlihat belum ada aktivitas pengajuan izin ke Kominfo. Terakhir, tahun 2021, itu untuk pengajuan resmi Red Magic 6 dan 6S Pro. Semoga bisa segera launching resmi di Indonesia ya. Red Magic 8 Pro datang dengan segudang keunggulan. Dengan dipersenjatai dengan chipset terkuat Snapdragon saat ini, yaitu Snapdragon 8 generasi kedua, dan teknologi RAM tercepat saat ini yaitu LPDDR5X, serta penyimpanan dengan teknologi UFS versi 4.0. Red Magic 8 Pro tidak diragukan lagi adalah salah satu calon pemenang HP gaming terbaik tahun 2023. Berikut kelebihan dari HP ini. Pertama, desain yang segar dan elegan, mengotak dan lebih profesional. Yang kedua, layar besar AMOLED 6,8 inch dengan refresh rate 120 Hz. Ketiga, chipset Snapdragon 8 generasi kedua, tenaga melimpah untuk gamer jenis apapun. Keempat, ketahanan baterai yang mumpuni dan kemampuan fast charging. Kelima, lancar dipakai bermain game dengan spek yang tinggi dan tanpa panas. Keenam, suara yang berkualitas dan kencang. Ketujuh, tombol kapasitif khusus gamer yang meningkatkan kenyamanan bermain game. Beberapa hal yang mesti diperbaiki. Yang pertama, tidak ada slot tambahan micro SD. Yang kedua, masih ada typo dan salah penerjemahan pada menu-menu OS di Red Magic 8. Yang ketiga, kamera under display masih harus diperbaiki lagi. Red Magic 8 Pro datang dengan penyegaran yang pas. Bentuknya mengotak sempurna dengan bezel tipis di setiap sisinya. Ditambah lagi sisi aluminium yang di-coating hitam membuat HP ini makin sangar dan berkelas. Datang dengan dua model yang berbeda pada bagian belakangnya. Model matte, simple flat dengan sedikit tulisan hias dan individual kamera di belakang yang bersih, tidak ada pulau-pulaunya. Sedangkan model yang kedua adalah void yang masih mempertahankan kekhasannya dari HP gaming. Dari luar akan terlihat menunjukkan kipas pendingin andalannya dan chipset Snapdragon membuatnya makin sangar dan terkesan futuristik. Kipas yang sudah ada sejak versi 5 ini. But as you can see when we manually slow the fan down, it has centrifugal fan blade. Ini mempunyai kecepatan hingga 20.000 RPM yang mengalirkan angin dari kiri ke kanan melewati mendinginkan chipset yang panas. RGB-nya tetap dipertahankan di kedua model tersebut dan tetap menjadi pusat perhatian dari HP ini. Ini jelas HP gaming berpenampilan terbaik saat ini. Perpaduan desain boxy dan permukaan tembus pandang di sekeliling warna hitam dan ornamen gold sangat enak dilihatnya. Dimensinya berukuran 164 dikali 76,4 dikali 8,9 mm dan beratnya 228 gram. Cukup enak untuk ditenteng kemana-mana. Material bagian depan menggunakan kaca Gorilla Glass 5 dan belakang menggunakan kaca dan bagian samping menggunakan frame aluminium. Pada bagian kanan ada tombol power mode,
tombol mode game yang berwarna merah, dan tombol kapasitif 520 Hz. Artinya tombol ini akan sudah membaca sebelum jari Anda sampai untuk memencet. Dan terdapat lubang untuk keluar angin. Kemudian bagian atas ada 2 buah garis antena, mikrofon, jack audio 3.5, dan speaker. Selanjutnya ke bagian yang kiri itu ada lubang untuk angin masuk, garis antena lagi, dan tombol volume. Berlanjut ke bagian bawah ada speaker lagi, USB Type-C, SIM tray, ini bisa dual SIM dan dual standby, dan mikrofon. Dan bagian frame tengah itu menggunakan aluminium pesawat sehingga sulit untuk dipatahkan. Applied to the screen, but no cracking or damage yet. Flipping over with pressure applied to the back, there is no flex. And trying from the front again, you can see how the glass is pulling away from the body. But since it has no IP rating to start with, the separation is not compromising any water protection. The Red Magic 8 Pro survives and passes my durability test. If it were time for me to upgrade, this Red Magic 8 Pro would currently be my front runner at the top of my list. But since my 3.5-year-old Note 10 Plus is still doing great, I'm gonna hold on to it for a while longer. Untuk kenyamanan pandangan mata tetap konsisten dipercayakan kepada layar AMOLED dengan 1 miliar warna di versi Cinanya. Kemudian refresh rate 120 Hz, kecerahan sampai 1300 nits dengan ukuran 6,8 inch, 111,6 cm untuk sekitar 89,1 screen to ratio. Resolusinya 1116 dikali 2480 pixel dengan 20:9 rasio, terus kerapatan juga mencapai 400 ppi. Dan diproteksi menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Pada layar ini juga dibenamkan selfie kamera 16 megapiksel dengan fokal 2.0 wide dengan ukuran 1,12 mikron sensor yang sulit terlihat kalau tidak benar-benar dicari. Ini sih memang jelas kurang banget. Cuma sebagai gantinya ya. Nah. Nih ya kamera depan ya. Saya exit. Masih ada hitam-hitam di bagian situnya. Sekali lagi, lu nggak kelihatan. Nih ya, perhatiin sini nih. Set. Ada gitu. Iya, entah kenapa dihitamin, mungkin biar nggak ada cahaya layar yang masuk ke kameranya. Jadi hitamin, dinonaktifin aja. Kemajuan yang bagus dari produk sebelumnya ya, ZTE Axon 20G, di mana layarnya tuh seperti cacat karena density-nya emang dikurangin untuk memberikan jalan tembus cahaya. Dengan selfie kamera yang benar-benar tersembunyi, bermain game tuh menjadi lebih menyenangkan, asik, dan bebas gangguan. Selain itu, touch sampling sampai 960 Hz ini bikin layar super responsif, mengikuti kemana aja jempol kita bergerak. Sangat berguna saat memainkan game. Red Magic 8 Pro mengemas chipset Snapdragon 8 generasi kedua, terbaru dan terhebat dari Qualcomm. Ini adalah chipset 4 nanometer modern dengan satu inti utama ARM Cortex X3 yang besar yang dapat bekerja hingga 3,2 GHz. Juga terpasang dua Cortex A715 dengan clock hingga 2,8 GHz. Dua Cortex lagi A710 dengan clock 2,8 GHz juga. Dan 3 unit Cortex A510 yang dapat mencapai 2 GHz. GPU onboardnya adalah Adreno 740. Red Magic 8 Pro ini memasangkan chipset ini dengan RAM LPDDR5X yang cepat dan penyimpanan UFS 4.0. Red Magic 8 Pro memiliki RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB, sedangkan Red Magic 8 Pro Plus dapat memiliki RAM hingga 16 GB dan penyimpanan sampai 512 GB. Nubia menawarkan beberapa angka perbandingan kinerja yang mengesankan dalam literatur ulasannya menurut pengukuran internal mereka. Untuk CPU yang baru ini dapat memberikan peningkatan kinerja hingga 37%, sedangkan GPU dapat mencapai 42% lebih cepat. Sementara itu chipset ini sekitar 50% lebih hemat daya.
Lalu ada juga lompatan dari penyimpanan UFS 3.1 ke UFS 4.0 yang cukup signifikan. Seperti halnya peralihan ke RAM LPDDR5X yang bisa 2 kali lebih cepat dari LPDDR5. Beberapa hasil benchmark sebagai berikut. Yang pertama, Geekbench 5 multicore sebesar 5211 di atas beberapa HP top seperti iQ 11, ROG 8, Xiaomi, dan Realme GT. Geekbench 5 single core sebesar 1486 ini juga di atas beberapa HP yang disebutkan sebelumnya. Untuk dua benchmark Geekbench tersebut, Red Magic 8 Pro hanya kalah dari iPhone 14 Pro. Sedangkan untuk N229 memperoleh peringkat tertinggi dengan skor 1.284.800-an dan juga 3D Mark Wildlife Extreme juga memperoleh peringkat tertinggi di angka 3.646. Secara keseluruhan, hasil tes Red Magic 5 Pro ini benar-benar luar biasa. Semua tugas di dunia nyata apapun dikunyah habis. Thanks to Snapdragon 8 generasi 2 yang punya tenaga melimpah untuk menangani beban apapun. Red Magic OS-nya juga dioptimalkan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Untuk main game yang rakus resource seperti Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG, semuanya bisa dimainkan dengan settingan maksimum. Sayangnya semuanya kelok cuma sampai 60 FPS. Hal ini dikarenakan keterbatasan developer games dalam memaksimalkan kemampuan chip Snapdragon 8 generasi 2 ini. Ada beberapa yang bisa memanfaatkan high refresh rate sampai 90 FPS seperti COD Mobile. Bahkan untuk Air Force 1945, Skyforce Reload, Real Racing 3, Pac-Man 256, Brawl Stars, dan Vainglory itu bisa mencapai 120 FPS. Pada saat memainkan game, itu kipas akan otomatis nyala juga pada saat charging, sehingga pada saat main game temperatur HP tetap dingin meskipun dimainkan dalam waktu yang lama. Red Magic serius soal cooling. Teknologi mereka yang baru juga tanpa kecuali. Mereka menyebutnya Ice 11. Itu adalah teknologi pengeluaran panas 10 layer dan berfungsi sangat efektif. Sehingga dengan teknologi Ice 11 dan fan yang dapat berputar sampai 20.000 RPM, Red Magic 8 Pro ini tidak kesulitan dalam memainkan game-game tersebut pada FPS 60 secara outdoor. Nggak pernah terjadi throttling sekalipun. Luar biasa. Pesaingnya tidak ada yang bisa melakukan itu. Asus ROG pun yang berfungsi maksimal pada kondisi ruangan ber-AC harus nyerah ketika dimainkan secara outdoor. Benar-benar improvement cooling yang luar biasa. Ditambah lagi, ini sih barangkali Anda perlu teman ya pas main game, terutama game-game yang bikin sport jantung. Itu Anda bisa minta Mora untuk nemenin Anda. Mungkin jadi lebih tenang. Let's go this way. Reloading. Shooting. I'm taking the shot. Reloading. Reloading. Taking a moment to heal. Red Magic 8 Pro ini juga bisa menjalankan game-game dengan menggunakan emulator. Di sini kita bisa mainkan game 3DS yang keren-keren dengan menggunakan 3DS Citra Emulator. Juga Wii dan GameCube Simulation menggunakan Dolphin Emulator yang juga resmi. Ini contoh main game Tatsunoko vs Capcom dengan resolusi 720p. Emang nggak terlalu susah sih. Tapi game F-Zero GX yang susah dimainkan di Dolphin Emulator, terutama untuk HP berchip dengan dasar ARM, ternyata bisa mulus di sini. Di HP dengan Snapdragon 8 generasi 2, dengan backend OpenGL, mantap, benar-benar mengagumkan.
Lebih lanjut, kita bisa memainkan game PS2 dengan menggunakan Aether SX2 emulasi. Di sini coba kita mainkan Gran Turismo 4 dengan 4 kali resolusi. Kehebatan HP ini nggak cukup sampai di sini. Kita bisa juga mainkan game-game Nintendo Switch menggunakan Skyline emulator. Meskipun ini masih pada tahap awal ya, jadi masih banyak beberapa gangguan grafis. Cuphead berjalan lancar dengan kecepatan penuh. Aktualnya di HP Snapdragon 8 generasi 1 dan Snapdragon 888. Juga ini bisa berjalan, contohnya di Black Shark 5 Pro. Jadi daripada Anda harus beli Nintendo Switch secara terpisah untuk main game, ya mendingan install emulator di HP ini aja. Mantap kan? Anda bisa menyambungkan HP Anda dengan televisi menggunakan USB Type-C ke HDMI. Anda bisa langsung mainkan dengan cara seperti itu tanpa nge-lag sedikit pun, hanya tetap saja ada latensinya. Atau Anda masuk ke konsol mode dengan menekan tombol merah. Konsol mode ini memanfaatkan seluruh layar penuh dengan aplikasi yang berjalan pada resolusi 1440p. Mantap bukan? Ini support controller dari luar juga, seperti mouse dan keyboard, juga game controller. Jika Anda sudah masuk dengan mode konsol, maka Anda bisa mainkan game natif Android dengan full screen di upscale tanpa menyisakan sisa layar sedikit pun. Di sini, menu juga ada di bawah kiri, itu masih bisa diakses. Mouse, keyboard juga bisa langsung disetting. Kita coba mainkan Aspal 9 di sini dengan menggunakan kontrol Xbox yang terkoneksi melalui Bluetooth. Jika nggak terdeteksi, maka harus menggunakan plug-in mapper. Jadi kontrol game, mouse atau keyboard kita bisa kedeteksi gitu. Kenikmatan utama menggunakan layar eksternal yang lega itu adalah bisa menjalankan game-game emulasi. Seperti sekarang nih kita menjalankan game PS2 yaitu God of War 2, di mana Snapdragon 8 generasi 1 itu kepayahan pas nyoba menjalankan game ini. Sebaliknya, yang generasi 2 menjalankan game pada resolusi 4 kali menggunakan OpenGL backend dengan kecepatan full speed 60 frame per second. Ini menunjukkan potensi HP Red Magic 8 Pro ini sebagai alat emulasi yang ganas, yang punya masa depan yang benar-benar bagus. Benar-benar keren nih HP. Kapasitas baterai untuk Red Magic Pro versi global adalah 6000 mAh dengan adapter fast charging 65 watt. Sedangkan untuk versi lokal di Cina itu punya kapasitas 5000 mAh, lebih kecil, tapi dengan adapter fast charging 165 watt. Daya tahan baterai ini untuk yang versi Pro untuk pengujian eksklusif memang luar biasa. Dia bisa mencapai 131 jam mengalahkan rivalnya Asus dan iQOO. Untuk pengisian daya, unit Red Magic 8 Pro internasional itu mendukung pengisian daya hingga 65 watt dari baterai 8 sel 6000 mAh. Pengisi daya yang disertakan adalah unit pengiriman daya USB 65 watt dengan output 5 volt at 3 ampere, 9 volt at 3 ampere, 15 volt at 3 ampere, dan 20 volt at 3,25 ampere. Kalau kita jeli, kita mungkin bisa perhatikan bahwa keluaran 5 volt bukanlah tegangan standar untuk pengiriman daya. Itu dicapai dengan menggunakan programmable power supply yang pengisi dayanya itu dinilai pada output 5 volt sampai 11 volt di 5 ampere atau 5 volt sampai 20 volt di 3,25 ampere. Jadi ini cukup spesifik ya. Jadi Anda mungkin ingin menggunakan pengisi daya pabrik untuk mendapatkan kecepatan pengisian setinggi mungkin untuk Red Magic Pro Anda ini. Menarik untuk diperhatikan bahwa secara default Red Magic 8 Pro ini diatur untuk mengaktifkan kipas bawaannya saat disambungkan ke pengisi daya. Ini adalah hal yang bagus ya untuk mencegah overheating. Meskipun dari hasil aktual pengalaman adapter 65 watt ini nggak pernah overheating pada saat pengisian cas. Selain itu, menyalakan atau mematikan kipas kayaknya nggak terlalu pengaruh pada kecepatan pengisiannya sebenarnya. Red Magic 8 Pro ini casnya cepat ya, jadi dari 0 sampai 56% tuh cuma memerlukan waktu 15 menit. 30 menit cas menghasilkan hampir penuh 92%. Sedangkan pengisian penuh tuh cuma butuh waktu 37 menit. Jauh di bawah 43 menit jumlah yang diiklankan Nubia. Ada satu fitur bagus yaitu bypass charging. Jadi ini untuk orang yang hobinya ngegame sambil nyolokin ke kabel ya. Intinya tuh HP langsung mendapatkan listrik dari casannya, bukan dari baterainya. Jadi ini lebih aman.
Red Magic 8 Pro memiliki dua speaker 5 magnet berfitur lengkap. Satu di bawah tuh yang menghadap ke bawah dan satu lagi di atas. Nah, yang terakhir itu berfungsi ganda dia sebagai lubang suara dan memiliki bukaan menghadap ke atas dan ke depan. Nubia juga kerjasama dengan DTS untuk menghadirkan pengoptimalan audio DTS-X Ultra ke Red Magic 8 Pro. Jadi speakernya ini menawarkan kinerja yang sangat bagus ya. Seperti pendahulunya, Red Magic 7 Pro ini bisa ngelengking dan terdistorsi pada volume maksimal. High and mid mulai berdering dan distorsi mudah kedengeran. Namun, kalau Anda kecilin volume sedikit, kualitas keseluruhannya bagus. Suaranya penuh, bassnya jelas, dan sebagian besar vokalnya bagus dan bersih. I'm wide awake, but you're my nightmare. I can't escape, I'm seeing you. Absolute beginners. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Oh iya, Red Magic ini juga menyediakan jack audio 3,5 mm. Jadi ini penting untuk gamer profesional ya, yang nggak menerima adanya latensi delay saat main game. Untuk kamera ada peningkatan bagus dari sisi kamera utama ya. Setup sebelumnya itu menggunakan kamera 64 megapiksel yang murah. Jadi kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Sekarang telah digantikan oleh kamera utama Samsung GN5 50 megapiksel. Nomor model sensor lengkapnya tuh ISOCELL S5K GN5. Ini sensor 1/1,57 in dengan ukuran piksel 1 mikro. Dengan filter warna 2 tetrapixel RGB Bayer dan autofocus terdeteksi. Dual Pixel Pro. Jadi itu berada di belakang lensa fokus 1,88. Kamera utamanya dilengkapi dengan kamera kedua ultra wide 8 megapiksel, ini 120 derajat 13 mm. Ini nggak clear sensornya apa. Tapi Nubia menunjukkan bahwa ini menggunakan sensor 1/4.0 dengan piksel ukuran 1,12 mikron. Di belakang lensa ada f-fokus 2,2. Ultra wide ini tidak memiliki fokus otomatis. Kemudian yang terakhir ini ada kamera 2 megapiksel makro fix focus menggunakan Galaxy Core GC02M1. Di bagian depan ada selfie kamera under display kamera. Jadi Nubia mengatakan ini unit generasi kedua yang dikembangkan kerjasama dengan BOE, produsen layar, untuk menghasilkan peningkatan kecerahan puncak kamera dan akurasi warna. Juga untuk membuatnya tersembunyi sebaik mungkin. Dari segi perangkat keras, kamera selfie-nya sama dengan 16 megapiksel OV16E1Q seperti yang ditemukan pada Red Magic 7 Pro ya, dan beberapa perangkat lain seperti ZTE Axon 30 dan Axon Ultra 40. Ini adalah sensor 1/2.8 in dengan ukuran piksel 1,12 mikron dan fokusnya fix. Untuk menu-menu yang ada di kamera utama ya seperti biasa, dia bentuknya formasi karusel dan menunya terdiri dari kamera family, foto, video, night, portrait, dan pro. Jadi untuk yang suka mencoba-coba settingan manual. Secara umum cukup bagus. Selanjutnya mari kita lihat kualitas kameranya. Untuk kualitas kamera di siang hari ya, kamera utama ini bisa menangkap gambar 12,5 megapiksel secara default. Ini sangat kompeten di siang hari dengan banyak detail halus dan warna yang bagus dan nyata. Ada sedikit kekurangan di rentang dinamis ya, tapi ini sebetulnya masih bisa lebih baik.
Kamera utama juga bisa dipaksa untuk menangkap gambar diam 50 megapiksel berukuran penuh. Ini cenderung memiliki detail yang lebih banyak daripada yang sebelumnya, dengan sebagian besar kualitas keseluruhan yang sama sih di aspek yang lain. Kamera utama juga melakukan pekerjaan portrait ya, sama kompetennya untuk deteksi dan pemisahan subjek tuh hampir sempurna, dan kualitas keburaman latar belakang tuh sangat meyakinkan. Mode portrait juga sama bagusnya untuk memotret objek non manusia kayak binatang-binatang gitu ya. Jadi dia bagus nih ngeliatnya, kucing nih, bulunya tuh kelihatan detail banget ya. Kamera ultrawide 8 megapiksel itu menangkap foto yang lumayan ya, tetapi sebagian besar nggak begitu mengesankan. Ada jumlah detail yang oke untuk kamera ini, tapi kadang-kadang cenderung terlihat sangat lembut dan bahkan agak buram. Rentang dinamisnya lumayan juga. Warnanya terlihat sangat kusam dan redup dan nggak seperti yang ada di kamera utama. Jadi bergantung pada preferensi Anda, bagaimanapun juga ini bisa dianggap lebih hidup lah ya dalam skenario-skenario tertentu. Untuk bidikan dari kamera makro 2 megapiksel itu sangat bagus dan yang pasti itu bisa dipakai fotonya ya. Meskipun kamera ini memiliki fokus tetap, bidang fokusnya tuh cukup lebar dan mudah diterima. Selain itu, kita sangat apresiasi ada penambahan garis fokus di UI kamera makro ini, jadi memudahkan. Detailnya juga bagus, juga warnanya juga cukup oke. Ya, untuk kamera makro ini cukup bagus lah ya. Nubia mengklaim bahwa sekarang ini adalah generasi kedua dari teknologi kamera selfie yang di bawah layar, dan implementasi terbarunya itu akan membawa peningkatan dalam kecerahan puncak dan akurasi warna. Reproduksi warna memang tampak sedikit lebih baik pada kamera ini, tapi nggak terlalu banyak. Selfie-nya masih menghasilkan wajah yang lembut dan buram, sementara itu kontrasnya meningkat karena beberapa alasan. Menghasilkan tampilan artifisial yang aneh, belum lagi warnanya mati gitu. Meskipun foto-foto ini masih bisa digunakan, jelas bahwa kamera selfie masih mengalami keterbatasan teknis karena ditempatkan di bawah layar. Salah satu contohnya adalah efek warna aneh itu yang muncul pada sumber cahaya manapun di dalam bingkai. Namun ya pada HP yang mengutamakan game seperti Red Magic 8 Pro ini, pengalaman tampilan dari tepi ujung yang satu ke tepi ujung yang lain tanpa gangguan secara alami itu yang lebih diutamakan ketimbang kamera selfie yang hebat. Red Magic 8 Pro ini bisa merekam video hingga 8K at 30 fps pada kamera utamanya. Video disimpan menggunakan kodek H264 secara default, tetapi ada opsi untuk beralih ke H265 atau HEVC untuk kompresi yang lebih baik dan penghematan penyimpanan yang lebih banyak. Video 4K direkam dalam streaming video AVC standar dengan kecepatan lebih dari 50 Mbps dengan audio AAC stereo 48 kHz di dalam bentuk MP4. Tidak ada yang luar biasa, kualitasnya luar biasa dengan banyak detail dan warna yang nyata. Kontrasnya sedikit ditingkatkan dan jangkauan dinamis lebih baik, tapi nggak ada keluhan utama lah untuk video ini. Videonya ini emang kualitas flagship ya. Video 8K ini juga disimpan dalam aliran AVC, kali ini sedikit di atas 100 Mbps dan dengan audio stereo 48 kHz AAC dalam format MP4. Perbedaan kualitas antara 8K dan 4K tidaklah besar, detailnya sebanding, tetapi 8K ini sedikit kurang diproses dengan lebih sedikit kontras dan penajaman yang diterapkan. Asli jebret ya, ini 4K 60 fps langsung aja ya, dari Full HD 60 fps ke 4K 60 fps. Ini detailnya guys, tanaman-tanamannya bagus ya, warnanya ya detail banget, dan ini lihat tuh tekstur batu-batuannya, ubinnya, wah mantap. Jebret, yes, ini Red Magic 8 Pro ini punya kualitas ACE atau Electronic
image stabilizer yang sangat baik pada kamera utamanya yang bekerja pada resolusi 4K. Ace melakukan pekerjaan yang bagus untuk menghaluskan gundukan dan getaran, jadi hasilnya itu stabil. Untuk kamera ultrawide sayangnya tidak mendukung pengambilan video, nggak bisa ngambil video. Untuk kamera selfie, dia bisa nangkap video 1080p, namun hasilnya agak mengecewakan ya, detailnya nggak bagus, terutama fitur wajah, kontras dan saturasinya ditingkatkan, dan kamera itu tidak menangani sumber cahaya dengan baik, seperti halnya dengan gambar diam gitu. Dan memang tidak tersedia Ace untuk kamera selfie. Untuk performan di kondisi low light, kamera utamanya itu menangkap foto cahaya yang redup dengan layak ya. Detail, warna, dan exposure tuh secara keseluruhannya bagus. Rentang dinamis sekali lagi menyisakan lebih banyak hal yang diinginkan dan highlightnya seringkali kepotong. Kamera utama juga punya night mode ya, jadi bisa moto efektif di kondisi kegelapan malam. Untuk night mode ini secara nyata dia mengimprove sumber cahaya dan area gelap sekaligus ya. Dan untuk shutter lightnya juga nggak terlalu lama. Namun night mode ini juga meningkatkan kontras cukup tinggi dan menerapkan penajaman tambahan pada bagian frame. Jadi hasilnya tampilannya agak berpasir dan kayaknya diproses secara berlebihan. Foto-fotonya sih masih terlihat bagus ya. Sangat disayangkan night mode ini cuma tersedia di kamera utama. Anda nggak bisa menggunakan di kamera ultrawide maupun kamera selfie. Ngomongin soal ultrawide, dia tuh kesulitan dalam kondisi cahaya yang redup ya. Foto tuh jadi lembut dan burem dengan sedikit detail dan sumber cahaya juga meledak gitu. Untuk selfie dengan cahaya redup hampir susah digunakan ya. Hasil fotonya ngeblur di mana-mana dan banyak noise. Kelihatannya teknologi kamera di bawah layar itu masih butuh banyak perbaikan. Red Magic 8 Pro datang dengan Red Magic OS 6 yang dibuat based on Android 13. Jadi meski Android 13 ini ada perbaikan besar dari pendahulunya, itu nggak begitu untuk Red Magic OS-nya. Perubahannya masih dikit-dikit aja di permukaan doang. UI-nya terlihat sangat bersih dan bahkan polos, tetapi memang ada banyak fitur dan banyak penyesuaian yang tersembunyi di bawahnya itu. Jadi kalau dari sisi UI itu nggak ada yang berubah, itu masih ROM yang sangat disesuaikan dengan terjemahannya yang aneh. Jauh dari apa yang disebut vanilla Android atau Android base ya, stok Androidnya. Jadi biar maksimal Anda harus terbiasa tuh dengan berbagai ikon, menu pengaturan, toggle on-off, dinotifikasi, dan lain-lain. Hampir setiap aspek UI itu bisa dirubah-rubah, disesuaikan dengan keinginan Anda. HP-HP keluaran ZTE ini selalu memberikan perhatian khusus pada fungsi AOD atau Always On Display. Red Magic juga nggak ketinggalan, karena memiliki banyak style jam dan presetting yang dapat Anda sesuaikan atau Anda pilih. Anda bahkan bisa juga nyetel looping untuk gif-gif yang keren dan video Anda. Ya otomatis ini akan menghabiskan lebih banyak power. Red Magic UI juga memungkinkan Anda untuk mengecilkan aplikasi ke dalam jendela kecil yang interaktif. Tentu aja nggak semua aplikasi dukung fitur ini. Anda nggak bisa ngubah ukuran jendela aplikasinya. Anda cuma dapat mindahin di sekitar layar. Itu memudahkan untuk multitasking. Namun Anda harus selalu buka bayangan notifikasi untuk masuk ke mode itu setiap saat. Dan Anda nggak dapat masukkan lebih dari satu aplikasi ke dalam jendela kecil itu. Apa yang Anda bisa lakukan dalam multitasking dua aplikasi adalah itu Anda aktifkan tampilan layar terpisah atau split screen. Itu bisa dilakukan dari icon khusus di fitur aplikasi yang terbaru itu. Untuk Entertainment Toolbox itu pada dasarnya sama dengan yang punya Samsung Edge Panel. Ada setelah diimplementasi dengan iOS OS versi 4. Geser jari Anda dari tepi kanan, maka layarnya itu akan terbuka toolbox-nya. Sayangnya tidak dapat dipindahkan dan tempatnya tetap. Anda bisa setting buat quick task
atau buka aplikasi tertentu. Jadi kesimpulannya terkait HP Red Magic 8 Pro ini, dia menawarkan chipset Snapdragon 8 generasi kedua yang terbaru ya, dan terhebat ya. Di samping penyimpanan UFS 4.0 yang cepat, terus pengalaman yang luar biasa, mulus ya. Apapun tugas yang dikasih ke handphone ini benar-benar luar biasa. Selain itu, perangkat lunak game space-nya itu loh yang mantap. Nah, ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi kita terkesan lah ya dengan bagaimana Red Magic Pro ini menangani game di monitor eksternal melalui koneksi layar maupun melalui perangkat lunak. Streaming game Windows itu luar biasa, baik kabel maupun nirkabel. Jadi misalnya kalau memang keunggulan dalam menangani game itu yang Anda cari, maka nggak salah lagi, ini HP yang terbaik.